Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web di kampus IT Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani belajar Anda dalam materi mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirojul Munir di mata kuliah pemrograman web 2 kali ini. Materi yang akan kita bahas nanti adalah fokusnya adalah ke web framework. Namun demikian, sebelum saya lanjutkan tentang web framework, kita review sedikit tentang apa sih web application architecture, karena nanti memang ada kaitannya dengan web framework gitu. Sebagaimana kita ketahui, maka lapisan arsitektur aplikasi web itu dapat dikategorikan saat ini menjadi two-tier dan three-tier application. Gitu ya. Two-tier application ini adalah basic awal atau ketika awal teknologi web muncul, ya, bahwa layer atau pembagian lapisan itu menjadi dua bagian, two web layer model, ya. Dengan model yang sebelah kiri adalah browser, ya. Browser ini berarti kalau kalian akses web atau internet, kalian pasti menggunakan suatu browser, ya. Biasanya pakai Firefox atau Chrome, atau bisa juga browser lainnya, ya, seperti Opera atau Mac, misalkan dia punya Safari, gitu ya. Nah, web browser ini adalah berfungsi sebagai untuk menampilkan informasi atau konten data yang kita akses, gitu ya. Nah, nanti di sisi kanannya ada namanya web server. Jadi ada dua layer, ada client web browser komputer kita, ya, dan satu lagi web server, komputer di sisi server yang ada di internet, gitu ya. Nah, tugas dari web servernya adalah melakukan transfer data ke klien, ya. Jadi data-data yang di request, yang diminta oleh klien nanti akan diberikan, ya, direspon oleh web server untuk lewat jaringan. Nah, tentunya nanti akan ditampilkan biasanya formatnya HTML file, ya, seperti itu, ya, tipikal dari two web layer model, gitu ya. Nah, di sisi kliennya sebenarnya itu web layer model ini, ya, hanya berisi klien browser saja, ya, tapi yang lebih kompleks sesungguhnya ada di server sana, gitu ya. Di server sini atau di server ini, ya, nanti berisi logic web server, ya, business logic dan web server, gitu ya. Web server di sini artinya kalau kalian sudah belajar bagaimana menggunakan aplikasi SAMPP, Apache web server itu adalah sebagai web server, gitu ya, berfungsi sebagai web server. Nah, di situ ada logic di situ. Ya, misalkan ketika kita login, nanti ada logic, misalkan usernya benar atau salah, misalkan, nah itu adalah logic bisnis di situ. Nah, biasanya nanti untuk logic base ini ada layer database di dalamnya sehingga webnya bisa lebih dinamis, ya. Misalkan aplikasi tentang absensi pegawai misalkan, atau manajemen pegawai misalkan, atau aplikasi sistem informasi akademik. Nah, nanti di sini ada layer database yang menyimpan data pegawai misalkan, atau data mahasiswa atau siswa di situ, ya. Dengan logic nanti ditampilkan ke klien, ya. Jadi masih digabung nih layernya di sisi server, masih banyak situ, ya. Ada service, ada web server, logic business dan database semuanya menjadi satu, ya. Ini ngumpul di dalam web server, gitu ya. Kemudian berkembang arsitekturnya menjadi tier, 3 lapisan, gitu ya. Kalau alurnya seperti ini, ya, ketika web client, ya, web browser, gitu ya, kita menggunakan Firefox, misalkan kita request suatu halaman web, misalkan halaman daftar mahasiswa misalkan, atau daftar apa, misalkan kita punya aplikasi medsos LinkedIn misalkan, ya, kita ingin menampilkan data profil kita misalkan, maka kita request, nanti di server sesungguhnya akan meload suatu dynamic page, ya, web dinamis, ya. Dia akan melakukan query, misal query itu mencari data, menampilkan data dari media penyimpanan berupa database, nanti, ya, di sini akan data query,
Dari data query ini nanti akan dikembalikan misalkan ingin menampilkan seluruh pegawai gitu ya, atau seluruh status yang ada di LinkedIn misalkan. Ya, nanti datanya akan dikirim lagi lewat jaringan, ya, nanti akan diterima oleh web server, kemudian akan secara dinamis akan diubah menjadi format HTML untuk ditampilkan ke klien, gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu, ya. Nanti di sini ada jalur komunikasinya antara browser dengan web server, dengan yang putus-putus adalah antara web server dengan database server. Ya, jadi sudah dibagi 3 layer sekarang. Komputernya ada 3 ya sesungguhnya, nanti ada web server, ada web browser, ya, ada web server, ada juga database server. Ya, nah 3 tier seperti itu sesungguhnya, ya. Walaupun demikian, ketika kita mengembangkan aplikasi, kita bisa saja menggunakan satu komputer, ya. Namun fungsionalitasnya sesungguhnya sudah dipisahkan menjadi 3 layer seperti ini, atau dimungkinkan nanti web servernya di komputer sendiri, Apache gitu ya, kemudian database-nya di server sendiri, MySQL-nya, dan kliennya adalah kita di komputer sendiri. Ya. Walaupun nanti dibungkus atau mengerjakan dalam environment satu komputer, ya. Tapi nanti pada implementasinya bisa diterapkan dengan 3 komputer, ya. Tadi ya ada ya, klien, web server, dan database server. Nah ini seperti ini ya, web server ada di sini nanti untuk presentation layer, ya. Nanti ya, kemudian juga ada application server. Nah ini lebih berkembang lagi ya, ada business layer, ada data layer. Ya kalau di layer server saat ini bisa dikembangkan lagi dengan web service misalkan, kemudian ada business logic ya, atau misalkan business logic untuk autentikasinya ada komputer sendiri seperti teknologi LDAP misalkan ya untuk autentikasi ya. Nah, semuanya nanti di layer business layer ini layernya bisa dipisahkan lagi nanti ya, bahkan bukan 3 tier tapi bisa 4 tier atau 5 tier dan seterusnya gitu ya. Intinya memisahkan antara database atau data layer, kemudian ada business layer, ada presentation layer gitu ya. Nah ini nanti teknologinya sesungguhnya kita ada 2 konsep yang namanya back end dan front end gitu ya. Back end itu nanti adanya di sisi server ya, dia ada business logic, ada juga buat media penyimpanan ya, storage gitu ya. Ini teknologi namanya back end. Jadi kalau mengembangkan aplikasi back end itu berkenaan dengan business logic, web server, dan storage. Storage itu database gitu ya, baik yang persisten ya maupun nanti di satu file ya. Nah kalau front end itu hubungannya adalah yang ada di klien ya, teknologi Tony yang si klien ya. Ini bisa dipisahkan 2 ini menjadi suatu role yang berbeda ya. Jadi ada programmer yang fokus ke front end misalkan, dia senang mendevelop dari sisi artnya, tampilannya ya, UI UX-nya ya. Ini fokusnya di front end. Namun ada juga yang menyediakan back end sebagai data ya, dan ada logic situ ya. Nah itu adalah pekerjaannya back end dan front end ya. Kalau dua-duanya terpenuhi namanya full stack developer ya, programmer yang lengkap bisa front end maupun back end gitu ya. Tentu saja knowledge-nya cukup banyak yang harus diketahui gitu ya, dan dikuasai tentunya ya. Nah ini kalau kita membuat single page application ya, sebagaimana tugas kalian tuh yang web 1 ya, ketika membuat aplikasi landing page itu sebenarnya adalah single page application. Nah untuk teknologi single page application cukup kita menggunakan 3 teknologi aja, misalkan HTML, CSS, JavaScript ya. Nah, nanti bisa juga sih ketika sudah advance nanti bisa aja business logic-nya menggunakan JavaScript nanti ya, kemudian data access layer juga pakai JavaScript. Nah ini sudah mahir kalian dengan menggunakan framework JavaScript yang front end gitu ya, nanti saya jelaskan di belakang gitu ya. Nah, jadi JavaScript sekarang tidak hanya berfungsi sebagai klien, tapi juga bisa membuat logic gitu. Tidak hanya berfungsi buat tampilan, tapi sudah bisa logic bisnis dan data access layer gitu nanti ya, dengan datanya tersimpan dalam browser gitu ya. Nah kemudian ada business logic layer juga dipisahkan lagi dengan data service. Ini jadi ada single page application yang berkembang saat ini adalah yang mengerjakan ini ya, di single page application gitu ya.
dengan memadukan antara HTML, CSS dan JavaScript benar-benar full di sini, gitu ya. Dan tentu saja nanti tampilannya sudah responsive web design. Nah, kemudian ada multi-page application, ya. Multiple application itu berarti aplikasi nanti ada beberapa halaman yang isinya adalah mengakses suatu persistent storage layer, gitu ya. Jadi client side scripting, jadi cukup HTML, CSS, JavaScript saja, dia tidak mendayagunakan JavaScript-nya sebagai business logic dan data access layer, ya. Dia hanya menggunakan sebagai UI saja di sini. Diperhatikan di sini ada fungsi JavaScript sudah berpindah, ya, tidak hanya sebagai UI, bisa juga sebagai business logic dan data access layer. Ini yang framework JavaScript modern. Namun demikian untuk multi-page application bisa juga JavaScript-nya tidak difungsikan, dia hanya berfungsi sebagai UI saja. Ya, buat validasi, buat dinamis tampilannya, misalkan ada drop down menu gitu ya. Kemudian ada perpindahan antar halaman berjalan smooth, dan membuat usernya lebih nyaman. Nah, itu nanti adalah peran dari kombinasi antara HTML 5, ya tentunya CSS 3 dan JavaScript gitu ya. Ya, nanti tentu saja gabungan ini adalah responsive web design gitu ya. Nah, ini client side scripting ya. Nah, di sini kita tidak mendayagunakan powerful-nya dari JavaScript, tidak menggunakan framework JavaScript. Kita untuk bisnisnya dan persistent storage layer-nya nanti adanya di sisi server. Nah, dengan bahasa pemrograman yang banyak digunakan saat ini seperti Java, Ruby, Python atau PHP. Ya, dia sebagai business dan application layer. Kemudian di sisi persistent storage kita menggunakan SQL. SQL ini database relasional seperti MySQL yang kalian sedang pelajari di basis data 1 ya. Kemudian ada PostgreSQL, kemudian juga ada Oracle atau SQL Server gitu ya. Atau untuk yang menghandle database yang sifatnya tidak terstruktur seperti teknologi Hadoop atau big data yang saat ini menggunakan teknologi Hadoop dengan database-nya menggunakan NoSQL gitu ya. Nah, ini nanti perkembangan berikutnya seperti itu yang kalian bisa kuasai gitu ya. Nah, dan ada lagi yang level enterprise. Yang ini sudah biasa diterapkan di perusahaan-perusahaan startup yang sudah besar ya. Mungkin seperti Tokopedia, Bukalapak ya, Shopee ya atau Gojek ya. Kemudian ada database aplikasi lain seperti yang untuk hotel seperti aplikasi buat reservasi hotel ya. Itu semuanya adalah sudah enterprise gitu ya. Jadi masing-masing sudah dipisahkan nanti antara layer-layer ini ya. Nah, jadi teknologinya di sini kompleks di sini ya. Nah, tapi untuk awalan belajar kalian paling sudah menguasai HTML, CSS, JavaScript. Nah, saat ini adalah bagaimana belajar di server-side application dengan PHP gitu ya. Nah, ini lebih detail nanti ya, kalau lebih kompleks lagi teknologinya di enterprise application arsitekturnya. Nah, saya masuk ke PHP Web Framework gitu ya. Saya akan bahas dulu apa sih framework. Framework ini sebenarnya sudah ya, istilah ini mulai diperkenalkan di tahun 1989 oleh Peter Disch gitu ya. Dalam ketika mengenalkan konsep object oriented programming pada bahasa pemrograman Smalltalk gitu ya, tahun 89 ya. Ini belum muncul nih bahasa generasi berikutnya ya. Tahun 90-an baru muncul Java di situ, PHP ya. Python juga baru muncul di situ ya. Yang sudah banyak di situ, yang sudah ada itu adalah C gitu ya. Nah, jadi framework ini adalah sebenarnya kumpulan dari kelas-kelas. Nah, sudah ada kata kunci kelas-kelas nih ya. Berarti pasti sudah menerapkan pendekatan object oriented programming ya. Jadi kumpulan dari kelas-kelas yang saling bekerja sama dalam bentuk desain software ya. Jadi suatu rangkaian atau desain software ya yang dia bisa digunakan ulang atau reusable ya. Digunakan ulang dan dipakai atau digunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Itu framework ya. Jadi yang intinya adalah kumpulan dari library atau kelas-kelas itu ya. Nah, kalau yang terkenal untuk konsep desain pattern kan jadi berkembang nih teknologi tentang desain pattern. Desain pattern itu pola pengembangan desain pola gitu ya. Bagaimana mengembangkan suatu pola desain web ya. Nanti kalau yang jurusan TI nanti ada mata kuliah khusus tuh. Ya, namanya PDPL, pola desain perangkat lunak gitu ya. Nah, di sini ada namanya yang memperkenalkan Gang of Four, yaitu Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson dan John
Thucydides ya, ini dalam suatu bukunya yang terkenal ya, desain pattern, pola desain ya. Jadi sebenarnya framework itu dapat diwujudkan dalam kode program atau ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu dan spesifik ya. Dapat dieksekusi programnya dalam lingkungan pengembangan software ya. Bisa Java, bisa Python, bisa tadi Smalltalk ya awal-awalnya, atau BASI ya, atau sekarang kita pakai PHP ya. Nanti sebuah kerangka kerja atau framework di dalamnya terdapat pola desain. Nah tadi ya, jadi pola desain ini berkembang nih, nanti ada banyak pola desain ya, bermacam-macam pola desain ya, seperti model view controller misalkan ya, kemudian produk pattern-nya juga ada banyak di situ pola desainnya ya. Nanti itu kalau lebih detail dipelajari di mata kuliah pola desain perangkat lunak ya. Nanti sebuah aplikasi dapat dibangun dengan framework tentu saja nanti sesuai kebutuhan. Nanti sifatnya adalah programmer yang menggunakan framework itu adalah menerapkan konsep subclass ya. Subclass itu adalah kita menurunkan kelas-kelas yang sudah disiapkan oleh frameworknya ya. Misalkan kita pakai nanti CI code initer, maka kita akan mengextend, istilahnya membuat file ya dari kelas yang sudah disiapkan oleh framework tersebut ya. Nah ini ya konsep dari framework yang lebih detail diperkenalkan oleh Eric Gama dan kawan-kawan ya. Nah, web framework, jadi apa sih web framework? Ya, web framework ini adalah suatu tools ya, perangkat lunak ya, dari tools perangkat lunak ya, software yang menyediakan cara untuk membangun dan menjalankan aplikasi web ya. Itu adalah web framework ya. Ada tipe tentu saja berbasis aplikasi web tadi ya. Kemudian tipe web framework itu ada dua ya, ada yang bekerja di sisi server ya, tadi sudah dijelaskan konsep backend ya, ada juga yang bekerja di sisi klien yaitu front end. Jadi ada server side aplikasi di sisi server ya, kemudian ada lagi aplikasi di sisi front end ya. Tadi kalau kalian menguasai dua-duanya namanya full stack developer, programmer yang lengkap menguasai server side dan client side application gitu ya. Nah, kita coba bahas dulu server side framework ya. Jadi server side framework ini adalah nanti arsitekturnya adalah berisi logika bisnis ya. Logika bisnis ya untuk bisnis proses dalam suatu organisasi ya. Bisa juga nanti kalian bisa membuat suatu halaman web yang sederhana ya. Bahkan landing page atau form nanti bisa juga diterapkan seperti itu ya. Kemudian mensupport resource untuk berbagai web ya. Contohnya bagaimana nanti mengakses database ya. Dan menerapkan template buat tampilannya agar mudah di maintain ya, template engine ya istilahnya. Kemudian juga ada web service, ya, ada layanan web ya. Kemudian juga ada web APIs ya, yaitu tadi mirip seperti web service, namun dia lebih fokus ke fungsi-fungsi yang ada di situ yang telah lengkap dengan dokumentasinya yaitu ya. Kemudian ada mekanisme keamanannya juga sudah ada di dalam arsitektur dari suatu server ya. Bagaimana webnya tetap aman dari segala bentuk attacking dari user yang ada di internet gitu ya. Nah, nanti ada beberapa backend framework yang tentu saja banyak ya dikembangkan oleh programmer ya, seperti Django dan Flash, ini berbasis Python. Kalau Django ini buat web application-nya, kalau Flash ini buat web service-nya biasanya ya. Kemudian ada Spring Boot ya atau Play. Di sini ada Java, berbasis Java ya. Ada Struts dulu yang terkenal atau Tapestry ya, tapi yang dua ini yang sekarang banyak digunakan. PHP cukup banyak framework-nya yang banyak digunakan, namun yang tenar ya saat ini adalah ya di Indonesia khususnya yaitu Laravel gitu ya. Kalau saya bermainnya di sini di Y2 ya. Ini PHP. Kemudian ada lagi JavaScript. Nah, tadi yang saya katakan JavaScript ini berkembang. Dia tidak hanya berfungsi sebagai server atau client side application, tapi sekarang sudah sebagai server side application dengan namanya Express.js gitu ya. Dengan basisnya nanti adalah Node.js ya. Ada suatu bahasa atau layer yang namanya untuk JavaScript namanya Node.js gitu ya.
Kemudian ada juga Ruby on Rails. Nah, ini juga banyak digunakan di beberapa aplikasi berbasis web, ya, Ruby on Rails. Kemudian ada Phoenix. Nah, ini saya juga belum pernah lihat nih bentuknya seperti apa, ya. Cuman saya lihat di backend dia termasuk salah satu kategori yang banyak digunakan, ya. Kemudian juga ada pemain lama, yaitu ASP.NET, ini Microsoft, gitu ya. C# dengan bahasa pembukaan C-nya, ya. Dulu Visual Basic, ya. Kemudian berevolusi menjadi C#, gitu ya, ASP.NET. Ya. Nah, ini kalau dilihat ada top 10 backend framework untuk web developer di tahun 20, ya, mulai dari Phoenix, tadi ada Django, ada ASP.NET, ya, Django ini Python, ya, ada Express.js, ada Ruby on Rails tadi, ya, ada Pyramid Play, ada Spring. Nah, ini juga saya lebih nyaman di Spring Framework, gitu ya. Kemudian ada Laravel, ya, ada Ruby, ada Flash, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini tentang top 10 backend framework, ya. Nah, kita coba beralih ke client side atau user side framework, yaitu front end. Ya, nanti arsitekturnya dia nanti berjalan di browser. Tadi yang saya sudah jelaskan, dia berjalan di browser. Dia lebih fokus ke tampilan nanti, UI dan UX, user interface dan user experience. Bagaimana nanti webnya, tampilannya nyaman dan user betah, gitu ya, ketika mengakses aplikasi web, gitu ya. Nah, tentu saja kalian nanti bisa memperdalam lagi di mata kuliah UI UX di sini. Ya, UI UX ini lebih banyak eksplornya, bagaimana konsep membuat klien atau membuat web yang tadi bagus dan nyaman ketika digunakan, ya. Ada teori-teori yang bisa diterapkan di sini, ya. Kemudian ada support single page application. Nah, ini yang sedang banyak digunakan, ya, support single page application, ya. Kalau kalian tidak terasa, kalian sering temuin nih kalau kalian mengakses Instagram, ya. Beberapa kalian lihat situ ada iklan, ya. Bagaimana ada yang jualan, misalkan jualan produk, misalkan, ya, ada celana, misalkan. Nah, ada produk lainnya, misalkan, diklik itu hanya satu single page. Kalau diklik di Instagram, gitu ya. Nah, nanti isinya di situ juga ada form. Kalau tidak ada form, biasanya nanti single page saja, tapi bisa nge-link ke medsos, web WhatsApp misalkan untuk transaksinya, gitu ya. Nah, sekarang yang banyak digunakan di front end framework adalah berbasis JavaScript, ya. Tentu saja nanti ada Node.js, itu ya, core-nya di situ. Yang sangat terkenal adalah saat ini adalah Vue.js sebagai front end framework, ya. Ada React, ya, ada Semantic UI, ada jQuery, Angular, Foundation, Ember, gitu ya. Ini ada beberapa dua ini yang terkenal nih, ya, Vue dan React. Nah, saat ini banyak digunakan, termasuk yang terpopuler, ya, di antara beberapa framework JavaScript, gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke software framework, ya. Software framework adalah sebuah desain desain program atau kode program yang bisa digunakan reusable tadi, mirip, ya, seperti web framework tadi, ya, untuk sebuah sistem atau sebuah subsistem dari piranti lunak, ya. Sebuah sistem besar atau sebuah subsistem, ya. Misalkan hanya menghandle sistem buat klien saja, misalkan, itu namanya subsistem, gitu ya. Dalam sebuah software framework terdapat bagian-bagian berikut ini, ya. Ada 4 core utama, yaitu program-program pendukung, ya, misalnya program-program yang akan mendukung aplikasi, ya. Ya, kemudian ada kode pustaka program, ada library, ya, misalkan library untuk koneksi ke database, library untuk mencetak laporan, library untuk membuat chart, misalkan, ya, atau library untuk manajemen user, ya, library untuk connect ke sistem autentikasi LDAP, misalkan, ya, atau library lainnya. Ini namanya kode pustaka atau library, gitu ya. Biasanya banyak, ya, digunakan nanti, ya. Tentu saja nanti ada skrip bahasa pemrogramannya, ya. Ini dibuat pakai apa? Misalkan PHP, Python, atau Java, misalkan, ya. Dan juga tentu lagi software lain yang membantu pengembangan aplikasi, ya. Di antaranya tadi software buat yang membantu, ya, seperti tadi database tentunya, misalkan, ya, dengan MySQL atau PostgreSQL, gitu ya, menjadi satu dalam suatu framework, ya. Semuanya saling bekerja sama, nanti menyatukan komponen-komponen, ya, yang berbeda pada suatu aplikasi yang dikembangkan untuk tujuan solusi tertentu, misalkan, ya. Nah, inilah yang namanya software framework, ya. Jadi framework ini akan digunakan untuk membangun aplikasi, ya, di mana aturan dan
aturannya dan dalam proses pengembangan aplikasi sudah ditetapkan oleh framework itu sendiri, misalkan ya, atau kerangka kerja itu sendiri sudah menerapkan misalkan aturan-aturan apa sih yang melibatkan seperti kode standar ya. Contohnya misalkan frameworknya menggunakan konsep MVC, Model View Controller, nanti kodenya sudah standar. Kodenya model ada di directory model, kodenya view ada di view, kode controller ada di controller, kode konfigurasi ada di file konfigurasi dan seterusnya. Jadi kodenya sudah standar, jadi baku. Ya, konfigurasi programnya juga sudah spesifik, ya, yang bagian mana yang boleh diubah, bagaimana yang tidak boleh diubah, dan juga ada alur kerja nanti, ya, bagaimana kombinasi atau perpindahan data antara model, view, dan controller, misalkan dengan pola desain MVC misalkan. Nah, itu adanya di alur kerjanya, ya. Jadi ada 3 ini ya. Di samping tadi ya pola desain tadi saya sudah sebutkan MVC gitu ya. Nah, aturan-aturan dalam framework ini nanti adalah guidance atau panduan dari developernya ketika akan membuat aplikasi web gitu ya. Bagaimana ngodingnya itu ada aturan-aturannya ya. Yang pasti dia adalah berjalan di atas suatu bahasa pemrograman yang sudah object oriented programming. Karenanya penting menguasai OOP dalam belajar aplikasi atau menggunakan framework gitu ya. Nah, nanti di dalam web framework ada istilahnya konsep yang namanya frozen spot dan hot spot ya. Frozen berarti beku, hot berarti panas gitu ya. Frozen spot itu ada beberapa framework yang seperti kotak hitam yang tidak bisa kita lihat di dalamnya. Ya mungkin itu framework yang sifatnya proprietary gitu ya. Atau yang framework open source itu bisa kita lihat tuh codingannya ya. Black box-nya ya, kotak hitamnya ya. Nah, yang tidak boleh diubah gitu ya. Jadi frozen spot ini bagian kode program yang tidak kita ubah. Ya, nanti kita ngubahnya di bagian hotspot di sini. Kita hook, kita istilahnya ya, kita ambil atau kita extend, kita subclass misalkan dari kelas yang ada ya. Nah, nanti didefinisikan di dalam aplikasi. Itu yang dikerjakan di hotspot gitu ya. Kemudian ada contohnya ini ya. Nanti cara mendefinisikannya di hotspot bisa lewat konsep inheritance gitu ya. Nah, ya, jadi nanti bisa kelihatan ya. Kalau black box tidak kelihatan. Kalau white box kita bisa terapkan inheritance. Kebanyakan PHP itu yang sebelah kanan ini. Ya, white box gitu ya. Meskipun nanti tetap aja ada frozen spot yang tidak boleh kita ubah. Nah, kita bermainnya di hotspot nanti ya. Bagaimana mengubah kode programnya dengan melakukan subclass atau inheritance gitu ya. Kalau yang black box kita pakai composition istilahnya ya. Nah, jadi ada pasti frozen spot. Frozen spot adalah kode program yang tidak boleh diubah. Contohnya apa sih dalam framework? Yaitu konfigurasi program ya. Misalkan filenya sudah spesifik nih. Namanya filenya misalkan db.php. Ya udah kita nggak boleh mengubah namanya itu. Hanya mengubah parameter-parameter yang ada di dalamnya aja ya. Gitu ya. Nah, namun demikian kalau sudah mahir nanti bisa dikembangkan. Contohnya ketika membuat komponen pasti sudah disiapkan nanti oleh framework-nya kelas untuk basic komponennya. Nanti kalian tinggal extend aja tuh dari komponen yang ada, atau dari komponen yang disiapkan oleh framework-nya ya. Karenanya tadi konsep object oriented program itu penting gitu ya. Nah, hotspot kita nanti bermainnya di hotspot. Kode programnya dapat diubah-ubah. Contohnya nanti bagaimana fungsi-fungsinya kita bisa implementasi ya sesuai bisnis proses yang ada. Kemudian juga bagaimana nanti menerapkan subclass pada kelas-kelas abstrak ya yang disiapkan oleh framework itu. Jadi ada namanya abstrak class gitu ya. Jadi kelas-kelas yang fungsi-fungsinya sudah diterapkan, sudah dibuat atau disetting oleh framework-nya. Kita tinggal menurunkan aja nanti dari kelas abstrak kelas ini untuk kita definisikan ya yang abstrak menjadi tidak abstrak gitu ya. Atau dari diimplementasikan gitu ya. Nah, untuk arsitek aplikasinya tadi ada MVC ya. Istilahnya ada push based arsitektur, ada berbasis event, ada full based arsitektur, komponen based. Nah, ini tidak saya detailkan di sini ya. Kemudian ada juga arsitektur 2 lapis, ada logic dengan view saja. Nah, awal-awal dulu sebelum ada MVC saya menggunakan yang 2 lapis ini ya. Pernah sempat buat aplikasi yang sampai mature sampai jadi itu dengan 2 lapis saja ya, antara logic dengan view gitu ya. Di logic itu udah gabung database sama logika bisnis gitu ya. Nah, namun sekarang lebih banyak yang ke atas yang MVC gitu ya. Ya ada back end, antar mukanya ada front end ya.
backend itu nanti dipisahkan biasanya. Jadi ada yang memisahkan tuh antara backend dan frontend. Jadi nanti ada beberapa framework tuh yang sudah punya fitur, silakan dikembangkan yang backend dan frontend. Jadi sudah jadi tuh backend frontendnya, tinggal kita mengerjakan aja bagian frontendnya dan bagian backendnya. Ya. Di antaranya yang saya pakai di antaranya adalah YI2 tuh ya. YI2 sudah ada tuh template backend dan frontend. Enak, tinggal kita pakai ya. Meskipun ada juga yang template-nya berbasis basic, itu hanya satu layer aja ya. Tapi tadi ya beberapa framework bisa multi layer tadi ya. Contohnya YI2, Laravel ya, CI juga bisa diterapkan seperti itu. Ada backend, ada frontend. Backend itu untuk nanti manajemen data ya, data referensi. Frontend untuk yang diakses oleh user public. Ya. Kalau backend nanti lebih bisa administrasi gitu ya, admin gitu ya. Nah, sebaiknya nanti fitur web framework ya memiliki yang namanya template system ya. Template system inilah yang nanti akan memudahkan dalam membuat tampilan sehingga nanti lebih dinamis. Kemudian juga ada bagaimana layer database-nya dengan active record ya. Kemudian ada konsep bagaimana meng-cache data gitu ya. Kemudian juga ada beberapa fitur plugin atau komponen seperti forum ya, jadi tinggal pasang aja misalkan itu adanya biasanya di Python tuh ya, forum ya. Atau kalau di framework yang lain juga di PHP seperti YI2 atau Laravel menambah aja pluginnya atau komponennya, ada blog, content management system, nah itu ya. Dan juga ada bagian yang namanya scaffolding. Bagian scaffolding ini dalam web framework adalah tadi yang tujuannya adalah konfigurasi sistem. Contohnya misalkan bagaimana konfigurasi koneksi ke database, konfigurasi sistem untuk nama domainnya, ya, konfigurasi sistem untuk autentikasi, ya, konfigurasi sistem untuk mengakses web service. Nah itu adanya di scaffolding. Nah, nanti diatur oleh masing-masing frameworknya. Ya. Dan tidak kalah penting adalah perhatikan juga framework yang sudah menerapkan keamanan. Karena banyak orang yang iseng ya di internet. Nah, bagaimana biar aplikasi yang kita berbasis web itu defaultnya aman. Frameworknya kita tidak usah mikirkan lagi. Yang penting kita mengandalkan keamanan yang sudah disiapkan oleh web framework itu. Ya, contohnya yang men-state lebih aman itu ya YI2 ya. Dia men-state ya bahwa dia lebih secure gitu ya. Sehingga kita tidak lagi sebagai developer memikirkan bagaimana keamanannya. Kita ikuti aja aturan frameworknya. Nah, nanti insya Allah itu sudah aman. Ya, tentu saja nanti ada coding guiding kode petunjuk kodenya yang tidak kita langgar, sehingga kalau dilanggar ya nanti malah tidak aman gitu kan, contohnya seperti itu ya. Itu yang kadang-kadang suatu kita atau programmer menggunakan framework cuman masih istilahnya jorok gitu ya. Nah, ketika frameworknya digunakan codingnya sembarangan, tidak mengikuti aturan atau pakem yang sudah diatur oleh web framework itu sendiri, sehingga tadi ada celah-celah keamanan yang bisa merusak web kita. Ya, kalau hacker tuh nanti akan mencari segala cara untuk celah yang dapat diakses ya, untuk mengubah data atau mengambil data yang kita miliki. Ya, jadi pastikan ikuti aturan yang web framework sudah siapkan ya, sehingga websitenya nanti aman gitu ya, secure by default gitu ya istilahnya. Nah, nanti juga ada istilahnya template engine ya. Template ini ternyata ada juga yang menyiapkan atau developer yang menyiapkan namanya library ya, yang terpisah dengan logic program. Nah, contohnya di PHP itu ada beberapa tuh, ada Smarty, ada Blade ya. Laravel itu pakai Blade atau ya. Nah, nanti ada Smarty juga dulu awal-awal nih ya. Nanti bisa diterapkan tuh ya. Kalau Java juga banyak nih ya. Template engine yang seperti JSP ya, defaultnya dari Java ya. Nah, kemudian ada TimeLive ya. Kemudian aja Apache-Tail, Groovy, Velocity ya, ini ya banyak digunakan gitu ya. Python juga demikian, ada beberapa template engine. Sehingga dengan template engine lebih luasa, jadi lebih fokus ke arah tampilan ketimbang dengan logic program. Jadi template engine adalah library ya, kumpulan program yang fokus pada tampilan saja ya, dia memisahkan dengan logic program. Gitu ya, logic program biar nanti di sisi server dengan bahasa pemrograman yang dipakai PHP, Java atau Python misalnya. Nah, bagaimana memilih web framework? Nah, ini kita harus perhatikan seperti ini. Beberapa yang perlu diperhatikan ya kalau berkecimpung di open source ya.
pertama lisensi ya, lisensi softwarenya ya. Kadang-kadang kita perlu juga kita pakai yang open source ya misalkan. Dan pola desainnya sudah ada ya, minimal sudah menggunakan model view controller, memisahkan layer model view dan controller. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Dan tentu saja disupport oleh web hosting karena nanti aplikasi yang kita buat akan diletakkan di internet ya, di hosting ya. Mudah cara instalasinya ya. Kemudian juga cari yang bagaimana model pembelajarannya, istilahnya learning curve-nya rendah gitu ya. Karena baru pemula nih ya. Memang bagaimana biar cepat belajarnya, itu learning curve-nya cukup rendah gitu ya. Tentu saja nanti ada dukungan banyak library ya. Kemudian juga ada bug fix ya. Support oleh database ya layer, kemudian ada object relational mapping ya. Ini disupport oleh banyak database ya. Ada ORM ya. Nanti istilahnya active record gitu ya. Kemudian yang pasti ini object oriented programming ya, ini penting sekali nih. Yang pasti ya kalau sudah pakai MVC ya OOP lah gitu ya. Nah, sekarang teknologi sudah mensupport Ajax gitu ya, asynchronous JavaScript XML, sehingga webnya itu nanti lebih dinamis ya. Dinamis ya, sehingga lebih user friendly dan UI UX-nya bagus. Salah satunya fiturnya adalah Ajax gitu ya. Kemudian ada responsive web design. Nah, ini penting sekali bagaimana webnya nanti yang dibuat sudah bagus ketika diakses oleh platform smartphone atau gadget atau tablet gitu ya, sudah bagus gitu ya. Itulah support responsive web design. Nah, kadang juga ada yang dilengkapi dengan testing, unit testing ya. Bagaimana nanti sebelum di launching di testing dulu ya, baik testing kodenya maupun testing bandwidth-nya atau aksesnya gitu ya. Nah, dan yang saya suka adalah bagaimana dukungan kode generator. Ya, nanti ada tipikal-tipikal yang kita tidak perlu coding banyak ya, cukup dengan mengandalkan kode generator. Di antara yang palingnya fenomenal itu adalah YAI 2 framework itu ya, kode generatornya bagus sekali. Kita tinggal untuk aplikasi CRUD ya, create, read, update, delete, nah, sudah sederhana sekali ya. Beberapa detik sudah jadi programnya gitu ya. Tinggal nanti kita yang banyak adalah di bisnis logiknya di situ ya. Nah, kemudian di Laravel juga ada tuh yang namanya artisan gitu ya. Kalau di YAI namanya GI ya, kode generatornya namanya GI. Dan tidak kalah penting adalah dukungan IDE, Integrated Development Environment ya. Contohnya nanti kalian mungkin sudah terbiasa nanti dengan Visual Code ya. Mungkin nanti bisa juga pakai IDE lainnya seperti JetBrains ya kalau Java ya. Kemudian ada NetBeans ya. Dan misalkan PHP Storm untuk PHP ya. Dan juga nanti ada banyak gitu ya IDE yang memudahkan untuk programmer buat program gitu ya. Dan yang paling penting adalah dokumentasinya lengkap. Nah, ini yang biasanya yang sering diketemui adalah dokumentasinya nih minimal sekali gitu ya. Sehingga kita mencari-cari itu di internet ya, di forum gitu ya, di komunitas nih ya. Tadi ada komunitasnya. Ini yang sering dihadapi ya. Kalau misalkan framework yang baru muncul biasanya komunitasnya masih sedikit, dokumentasinya apalagi sedikit juga ya. Pastikan nanti yang dokumentasinya lengkap gitu ya, dan sudah terstandarisasi dalam buat dokumentasinya ya. Ini penting ya buat programmer ketika bingung ya, mulai ada permasalahan bisa baca dokumentasinya. Nah, manfaatnya apa sih framework? Ya, harusnya dengan framework ini bisa mempercepat proses pengembangan. Speed of development-nya bisa dipercepat gitu ya. Bisa aja nanti jika sudah awalnya berat ya, ini nanti bisa cepat nanti pengembangannya ya, speed of development-nya gitu ya. Jadi misalkan sudah pengalaman, nanti tinggal di copy ya modul-modul yang sudah diterapkan di project sebelumnya ya. Yang pasti dia framework nanti manfaat dari framework dia robustness ya, tangguh gitu ya. Artinya dia tidak rentan ya, bisa tangguh untuk beberapa bisnis proses berjalan dengan baik ya. Kemudian juga kodenya rapi ya, teratur dan terjaga. Nah, ini yang sering dihadapi ya, karena programmers itu seperti kutu loncat juga ya, bisa pindah-pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain ya. Kalau misalkan tidak pakai framework, maka kodenya misalkan kode bikin sendiri. Nah, itu pasti akan ketergantungan dengan programmernya. Nah, dengan pakai framework maka sudah pasti nanti kita cari pengganti framework programmernya akan lebih mudah. Bisa CI ya, nanti
tinggal cari aja yang bisa CI gitu ya. Jadi tidak bikinnya dari nol gitu ya, karena sudah mengetahui frameworknya ya. Tadi memudahkan maintenance ya. Dengan programmernya bisa lebih dari satu ya, bisa memudahkan maintenance-nya. Nah, tentu saja harus menerapkan konsep Git nanti ya, repository system ya. Nah, tadi ya minimal ketergantungan programmer ya. Jadi jangan bergantung sama satu programmer aja ya. Jadi kalau programmernya pergi ya, udah sistemnya bingung tuh ya mencari penggantinya ya. Itu hati-hati ketika suatu sistem sudah tergantung sama satu orang programmer. Nah, itu ada warning sebetulnya di situ ya. Apalagi tidak pakai framework gitu ya. Nah, tadi ya reduce time to market ya. Jadi kalau ada project baru bisa langsung mempercepat, yang awalnya misalkan 3 bulan yang bisa jadi 2 bulan ya, bisa mempercepat gitu ya fasenya. Nah, ini yang sering dihadapi ketika belajar atau mempelajari web framework ya. Jadi pastikan biasanya awal-awal ini cukup berat nih ketika kalian belajar nih. Ya, jadi saya punya tips belajar yang baik adalah langsung dipentokkan ke suatu bikin project gitu ya. Langsung buat project ya. Entah project kita buat sendiri atau project beneran gitu ya. Nanti dengan itu kita terpacu tuh adrenalinnya, ngopreknya di awal-awal sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu cukup slow tapi untuk intens gitu ya, sehingga nanti lama-lama mengakhir. Sehingga nanti setelah sampai atas ya, sampai bukit ya misalkan, nanti tinggal lancar nanti ya. Nanti ada beberapa project lagi tuh bisa berlari dengan cepat gitu ya. Tentu saja tadi ya syaratnya adalah tadi saya sarankan kuasai konsep object oriented programming. Ya, dengan kuasai object oriented programming dan MVC tadi ya, karena banyak framework yang pakai MVC, maka proses yang di tengah, yang di awal ini akan bisa berlangsung dengan cepat ya. Kalau kalian sudah menguasai object oriented ya, perpindahan program itu tidak ada masalah. Dari Java ke PHP ke C# itu nggak masalah. Cepat nanti akan proses belajarnya. Gitu ya. Nah, kapan menggunakan web framework? Nah, ini juga jadi pertanyaan, dan jangan sampai kita membunuh semut dengan istilahnya dengan tools yang canggih misalkan ya, dengan di tangan aja misalkan ya, walaupun tidak boleh membunuh ya. Nah, jadi jangan menggunakan tools yang canggih untuk hal yang sepele gitu ya. Kapan kita butuh framework ya? Nanti kalau kita ada aplikasi berbasis CRUD misalkan, create, read, update, delete ya, yang ada bisnis proses CRUD di situ ya. Aplikasi memerlukan atau memisahkan tampilan dengan logic program. Nah, itu harus pakai framework. Ya, kalau bikin tampilan saja nggak perlu pakai framework gitu ya. Contohnya ada diminta buat aplikasi web buat undangan pernikahan. Itu tidak perlu logic, itu web statis saja. Ya udah, nggak perlu framework gitu ya. Aplikasi membutuhkan proses workflow. Nah, ini ada nih. Workflow itu proses tahap demi tahap ya. Misalkan proses approval ya, pengajuan cuti ya, contohnya ya, atau kan itu ada proses tulis itu kan ya, mulai dari pegawai mengajukan cuti, kemudian di-approve oleh atasannya, kemudian lari ke SDM, kemudian baru keluar izin cutinya. Itu ada workflow. Atau aplikasi pendaftaran misalkan, nah itu dia adalah workflow ya. Nah, itu sebaiknya menggunakan framework ya, apalagi sudah ada autentikasinya yang mewajibkan login ya, kemudian manajemen pengaturan session ya. Session itu memanage saat user mengunjungi web gitu ya, sangat penting ya. Nah, atau kita diminta buat bikin content management ya, tapi pengen cepat gitu ya. Kalau sudah menguasai framework, pakai framework bisa ya. Ya, tapi misalnya bosnya nggak pengen pakai CMS yang biasa, misalkan WordPress atau Joomla misalkan ya, ya udah harus bikin pakai framework gitu ya. Nah, kapan kita tidak butuh framework ya? Nah, itu tadi ya, aplikasinya hanya berupa URL link saja. Tadi jualan produk celana misalkan, atau itu di Instagram misalkan ya, nah, itu hanya gambar, links dan saja. Transaksi nanti langsung WA misalkan, nah, itu nggak perlu pakai framework, cukup HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Aplikasi apalagi informasi yang bisa statis, single landing page ya, tadi informasi profil suatu organisasi misalkan nggak perlu ya. Aplikasi untuk kegiatan seminar misalkan hanya berisi tentang
form. Nah, nanti berisi tentang jadwal, kapan dilaksanakan seminar, ada form pendaftaran. Ya, form pendaftaran itu pakai PHP sederhana aja, tidak perlu pakai framework. Nah, tadi yang nggak perlu belajar framework ya, kalau Anda punya jadwalnya padat ya udah nggak usah pakai framework. Kalau bikin gitu ya, pakai content management, pakai WordPress gitu ya, pakai Joomla ya sudah langsung gitu ya. Atau Anda bos gitu ya, nggak mau belajar framework ya itu nggak usah belajar framework gitu ya. Intinya kalau yang sederhana, simple, bisa pakai tidak bisa pakai framework. Web misalkan web sekolah misalkan isinya berita kegiatan sekolah, nggak usah pakai framework, pakai content management aja, pakai WordPress gitu ya atau Joomla misalkan ya. Nah ini kalau kita lihat di Google yang tren di tahun 2020 ya, framework yang tren itu ada berbasis PHP itu ada 5 yang banyak digunakan. Jadi yang paling tinggi tentu saja Laravel di sini ya. Cukup intens Laravel pengembangannya ya. Ini Laravel. Yang nomor 2 Symfony. Karena semua framework itu dibangun core-nya adalah Symfony. Ya, berikutnya ada CI di sini ya. Kemudian ada Cake PHP, ada Z di sini ya. YI tidak ada di sini ya. Di tahun 2020 ya. Ya ini kalau yang dipakai di dalam project ya, PHP framework yang sering dipakai tadi tetap paling banyak tuh Laravel ya. Kemudian nomor 2 CI gitu ya. Kemudian ada Symfony, ada lagi yang hijau ini Zen. Nah, iya ada di ya. Saya pakai ini ya. Sistem informasi AIS ya, Academic Information System STTFNF pakai YI2 gitu ya. Dan nanti ada framework lainnya. Ya. Jadi tetap paling banyak tuh Laravel ya. Nah, ini kalau Anda ingin mengunjungi websitenya yang bisa dikunjungi di sini 5 PHP framework yang populer ya, Laravel, CI, Zen, Symfony, YI2 atau YI ya. Oke. Jadi urutannya tuh yang muncul duluan tuh Symfony harusnya sih ya, Symfony ya. Mungkin Symfony versi baru ya. Kemudian baru Codemeter. Ya, kemudian ada YI, Laravel gitu ya. YI dengan Laravel duluan YI ya, tapi lebih dulu CI. Nah, mengapa kita milih CI ya? Nanti kita pakai CI ya belajarnya. Ya tadi karena ringan dan filenya kecil ya. Itu masuknya 2 MB ya. Ini sangat baik untuk pemula karena kalau baru belajar langsung Laravel nanti Anda berdarah-darah belajar. Learning curve-nya tadi yang saya sudah jelaskan, learning curve-nya ini cukup berat ya. Ini ya. Ya, CI ini sangat pas nih buat kalian belajar untuk pemula ya. Tadi Anda learning curve-nya bisa cepat gitu ya, sesuai kebutuhan kita di dalam pembelajaran kita web kan hanya 2 bulan gitu ya. Nah ini lightweight ya, nah, gampang, lebih cepat juga frameworknya dan bisa digunakan untuk dynamic application ya, untuk ini ya. Nanti kita pakai ini ya, untuk editor gitu ya. Nah ini fitur-fiturnya banyak ya. Ya, jadi ada ini sudah MVC ya. Nanti juga ada template engine-nya, ada security-nya juga, dan komponen juga ada ya, pagination ya, responsive web design juga ada ya, session management gitu ya, sudah lengkap nih. Nah berikut Laravel. Nah, Laravel ini salah satu framework yang bagus ya, dengan performa ya, buat banyak startup atau web yang menggunakan Laravel ketika mengembangkannya. Nah, komunitasnya tadi cukup banyak ya dibandingkan yang lainnya ya. Nah, banyak nih komunitasnya ya di Eropa maupun di Amerika atau di Amerika Latin ya. Ya bisa melakukan atau sebagai custom complex application ya. Nah, data migration-nya juga smooth nanti ya. Jadi ada konsep namanya homestead ya. Nanti konsepnya bisa diterapkan nanti dalam pengembangan aplikasi gitu ya. Dan juga nanti ada sangat bagus untuk pengembangannya enterprise juga. Jadi dibandingin CI ya, untuk aplikasi-aplikasi enterprise yang besar sudah siap nih Laravel. Ya. Nah ini fitur-fiturnya nanti diantaranya nanti ya, menggunakan konsep artisan untuk generate coding ya. Kemudian ada library dan modular ya.
ada security-nya juga sudah default ya. Kemudian ada migration-nya MVC ya, sudah model view control, sudah mensupport banyak database dan menggunakan template engine ya, dan sudah ada autentikasinya. Ya, nanti kalau mau mengaksesnya di sini laravel.com gitu ya. Tapi tadi ya kita belajarnya nih di pemrograman web ini kita pakai CI dulu ya. Nanti Laravel bisa kalian pelajari sendiri nanti atau dikembangkan ya. Nah, berikutnya ada YAI. Nah, ini juga salah satu framework favorit saya nih ya. Ya, kenapa? Karena di situ sudah modern ya, dijamin keamanannya ya. Nanti easy to custom codingnya nanti ya. Dan kode generatornya juga lengkap di sini. Ya. Database-nya juga lengkap ya, dan di sini juga library-nya dan dikembangkan terus gitu ya. Nah, sebagaimana ketahui PHP juga berkembang, versinya sudah sampai 7 ya. Framework-framework yang tadi, Kotlin, Laravel dan JI itu semuanya adalah mensupport ya perkembangannya, jadi tidak mati gitu ya. Jangan pilih yang frameworknya mati gitu ya. Nah, ini yang popularitasnya ini sebenarnya survei tahun 2015 ya. Ternyata di sini yang Laravel itu banyak dipakai di Amerika ya. Ya, di Inggris gitu ya. Kemudian di Brazil ya, di India ya yang banyak orang di sini ya. Brazil, India ya. Kemudian di Belanda di sini ya. Banyak yang gunakan nih ya buat favorit ya. Laravel. Ya. Kalau di mana nih? Coba ya kita lihat. Nah, ya ini orang Rusia nih banyak ya. Rusia ya banyak yang ngopreknya gitu ya. Karena kodenya kaku gitu ya. Nah, kalau yang lebih fleksibel ya tadi Laravel gitu ya. Kemudian CI-nya Indonesia banyak CI. Ya walaupun berikutnya ternyata Laravel sudah mulai banyak. Mungkin kalau di survei sekarang sudah banyak Laravel nih. Ya. Lebih banyak Laravel, baru CI, baru Y ya kalau sekarang ya. Ini tahun 2015 gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat nih ya. Saatnya kalau kalian belajar framework ya saran saya tadi ya, yang dari yang mudah dulu ya. Makanya di STT tempat belajar web lanjutan ini kita belajarnya menggunakan framework Kotlin ya. Baik, nanti praktikumnya nanti kalian akan ditemui oleh asisten bagaimana melakukan instalasi PHP framework Kotlin. Kita pakai versi 3 aja ya nanti untuk instalasinya ya. Kita pakai versi 3. Jadi Kotlin ini sedang dikembangkan versi yang terbaru versi 4. Dia sudah mensupport versi 7 ya. Nanti di sini yang kita pakai adalah versi 3 dulu ya. Yang ini karena sudah stabil. Ini belum stabil karena masih dalam pengembangan. Jadi pakai yang CI Kotlin ya versi 3 ya. Untuk materinya, cara instalasinya nggak usah khawatir, banyak resource yang kalian bisa gunakan. Cari di internet ya. Misalkan Kotlin tutorial nanti ada beberapa yang disiapkan ya seperti dari Udemy misalkan ya, atau dari ID Cloud Host. Kalau kalian bisa lihat di sini sudah ada tutorial yang bisa kalian gunakan. Ini berbaik sekali ya men-share tutorial bahasa Indonesia untuk belajar Kotlin bagi pemula ya. Atau pakai yang tutorial point juga ada di sini. Tutorial point ya. Di sini juga ada panduan belajarnya di tutorial point, bisa kalian gunakan. Ini di sini ya. Teman berbahasa Inggris nih, ya. Bisa kalian gunakan. Oke, dari saya cukup sekian ya. Nanti minggu depan kita akan lanjuti ya. Tentu saja harapannya sudah bisa install CI ya, sehingga nanti saya akan bahas konsep MVC-nya bagaimana diterapkan di Kotlin ya. Nanti bagaimana diterapkan di Kotlin model, view dan controller. Demikian dari saya. Ya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa setelah menonton video ini kerjakan quiz yang sudah disediakan ya. Semoga hasilnya maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.